Saya jodoh nikahkan adik saya Idayati binti Noto Miharjo. Saya jodoh nikahkan adik saya Noto Miharjo. Siapa itu Noto Miharjo? Nama lain dari Wiciatmo. Siapa Wiciatmo alias Noto Miharjo? Kaki tangan Aidit. Siapa itu Aidit? Gembong PKI yang membunuh santri-santri di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, yang membunuh para ulama kiai-kiai yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Madura. Yang terakhir, dia membunuh pahlawan revolusi. Kalau tidak Jokowi yang mengakuin dia anak Noto Miharjo alias Wiciatmo, saya tidak akan kenceng mengatakan Jokowi anak PKI. Gibran itu cucu PKI. Bagi siapa yang tersinggung dengan ucapan, dengan narasi saya, berarti kalian tidak mau mengakui omongan Jokowi. Yang menyampaikan itu bukan Abah Cide, ya. Yang meminta pemerintah bangsa dan negara meminta maaf kepada PKI hanya Jokowi. Yang meminta negara, bangsa, dan rakyat untuk menyantunin anak PKI hanya Jokowi. Dan Jokowilah yang mencabut TAP MPRS nomor 33 tahun 67. Dan Jokowilah yang menerbitkan Kepres nomor 17 tahun 2022. Kurang paham apa yang saya maksud? Jokowi ini murni anak PKI. Bagi para penyanjung, pengusung, dan pelindung Jokowi, baik kalian dari kelompok buzzer, Termul, Projo, Jokowi Lover, pertanyaan saya begini. Ada diutarakan sama kawan saya tadi. Siapa sebenarnya ayah biologis Jokowi? Walaupun dia tadi mengutarakan tahun 2024, bukan 2014 ya, dia menyebut Noto Miharjo. Siapa sebenarnya ayah biologis Jokowi? Apakah Wiciatmo atau alias Noto Miharjo, atau Mulyono Herlambang, atau Heru Purnomo? Bagi para penjilat, pengusung, dan penyanjung Jokowi, kalau kalian tidak tahu sebenarnya ayah biologisnya Jokowi, kalian move on. Move on, kalian tinggalkan Jokowi. Yang manusia tidak punya akhlak, manusia tidak punya budi pekerti, manusia tidak punya empati. 890 orang meninggal saat kontestasi Pilpres untuk kemenangan Jokowi. Berani nggak diusut oleh aparat penegak hukum? Pak Prabowo Subianto, Ketum Partai Gerindra, Anda saat ini sebagai presiden. Yang meninggal 890 orang itu semua manusia. Tabiat komunis, kalau sudah membunuh, dia senyap. Apa yang terjadi di lubang buaya? Dia culik para purnawirawan jenderal, dia aniaya, dia masukkan ke dalam sumur tua, sumur tuanya diratakan, ditanam pohon pisang. Terjadi nggak di kontestasi Pilpres itu? 890 orang meninggal, ada nggak Jokowi mengucapkan turut berlangsungkawa? Ada nggak Jokowi memberikan santunan kepada para korban pahlawan di saat pemilu itu? Tidak, nggak cukup sampai di situ. Di saat tragedi Kanjuruhan, seluruh pintu masuk dikunci, seluruh pintu keluar dikunci, aparat penegak hukum menembakkan gas air mata. 135 orang meninggal. Siapa presidennya? Joko Widodo. Apa yang dilakukannya? Dia hancurkan Stadion Kanjuruhan, dijadikan taman kota. Di saat tragedi di depan Bawaslu, Prabowo mengumumkan kemenangannya. Bergelimpangan nyawa termasuk Ananda Harun Ar-Rasyid, anak SMP, diinjak, ditonjok oleh aparat penegak hukum. Ada nggak Prabowo turut berlangsungkawa? Ada nggak Jokowi saat itu mengusut? Nggak ada.
di saat Habib Rizik Syihab melakukan dakwahnya, apa yang dilakukan? Dibantainya 6 orang laskar di KM 50. Apa yang dilakukannya? Diratakannya rest area, dijadikannya taman. Tidakkah itu watak-watak komunis? Wahai kalian termul, wahai kalian projo, wahai kalian terwo, kalian ingat apa yang saya sampaikan. Manusia rakyat Indonesia dikorbankan oleh Jokowi untuk kemenangan hawa nafsunya. Percayalah, kalian juga akan dijadikan korban oleh Jokowi. Percayalah. Kalau hari ini meninggal 890 orang, meninggal 135 orang, meninggal puluhan orang depan Bawaslu, meninggal orang di depan KM 50 tidak diungkap oleh Prabowo. Percayalah, kalau kalian akan dijadikan korban berikutnya seperti jembatan Semanggi di saat tahun 98, kalian pun kalau akan dikorbankan tidak akan diusut oleh Presiden badut ulang tahun ini. Nggak bakalan. Kalian bakalan dijadikan mangsa. Saya hanya menyerukan kepada kalian, Tarmul dan Projo, jangankan kalian yang akan dijadikan korban. Ibu kandung, ibu biologis Jokowi dia korbankan untuk apa? Untuk nafsu syahwatnya. Pernah nggak kalian mendengar Jokowi menyebut ibu kandungnya Yip Maiwa ke telinga kalian? Pernah nggak? Yang disebutnya siapa? Su Ciem. Yang disebutnya siapa? Ji-nem. Apakah itu ibu biologis Jokowi? Ibu biologis Jokowi diharuskan hengkang dari Indonesia. Itulah tempat Gibran istirahat selama 3 tahun di Singapura. Kalaulah kalian memang penjilat, kalian penyanjung, kalian pengusung, siapa ayah biologis Jokowi? Kalian kenal Babah We? Apa warga negara Bahwah We? Apa warga negara Yip Maiwa? Kalian taunya Jokowi anak Wijiatmo, anak Noto Miharjo. Iya kan? Kalian nggak tahu sebenarnya. Jadi paling tidak, bagi ada masyarakat yang mendengar suara saya di Komal ini tersinggung kalau saya menyebutkan Jokowi anak PKI, Gibran cucu PKI, berarti kalian juga generasi PKI. Gak ada tawar-menawar sama saya. Kalau kalian mampu membantah, silahkan. Makanya di awal saya sudah menyampaikan, Jokowi tidak pernah kuliah tetapi memegang ijazah. Jokowi tidak pernah tamat di 3 SMA tetapi memegang 3 ijazah SMA sekaligus. Walaupun hari ini Prabowo mengetahui ijazah Jokowi tidak ada, beliau tidak akan pernah mau mengusutnya. Masih ingat minggu semalam Prabowo baru berpidato? Apa yang dia katakan? Jangan ragu Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang merasakan seluruh anggota Partai Gerakan Indonesia Raya. Ingat, itu Partai Gerindra. Yang ngomong siapa? Ketum Partai Gerindra, Republik Indonesia. Beliau menambah statement beliau baru-baru ini. Jadi kecerdasan itu bukan dari sekolah. Ingat, dia sendiri mengatakan, kecerdasan itu bukan dari sekolah. Apa makna yang tersirat di belakang itu? Jangan usut permasalahan ijazah. Dia mengikuti narasi Jokowi. Apa narasi Jokowi sebelumnya? Persaingan saat ini bukan tentang ijazahmu apa, melainkan keterampilan atau skill. Dayung bersambut nggak? 11-12 antara Prabowo dan Jokowi. Ada yang sanggup membantah narasi saya? Baik, sama Bang Penunggang Kuda. Saya mau membantah narasi Abah Cide. Jadi kawan-kawan, yang saat ini tergabung dalam partai politik apapun, kalau kalian tidak berani bersuara mengatakan rezim saat ini rezim pengkhianat, apapun partai kalian, sebaiknya kalian keluar. Kalau kalian memang berpemahaman untuk harus berada di partai politik, bersuaralah kalian. Mengapa saya menyerukan seperti ini?
Kalian masih ingat pasukan Kim Plus? Pasukan Kim Plus itu kurang apa ketum-ketumnya saat ini menjabat sebagai menteri-menteri? Baik dari Golkar, baik dari Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, termasuk PDIP. Apakah di oposisi? Enggak. Terkoreksi nggak di antara ketum-ketum partai politik di saat Prabowo mengatakan 10 tambah 2 itu adalah 13? Terkoreksikah oleh ketum-ketum partai politik di saat Prabowo mengatakan 10 tambah 6 itu sama dengan 17? Siapapun kalian, sadar atau tidak sadar, atau kalian sukarela, ada di bawah naungan Prabowo Jokowi, percayalah akan semakin bodoh kalian. Akal kalian akan semakin terinjak. Pasti itu. Kenapa? Tidak ada manusia yang akalnya sehat, berpikiran waras. Ada orang mengatakan 10 tambah 2, 13 lalu tepuk tangan kecuali kalian. Ketum-ketum partai politik, anggota-anggota legislatif. Hari ini, Undang-Undang Minerba sudah ditandatangani oleh Jokowi. Dicabut nggak oleh Prabowo? Enggak. Ada nggak keberatan dari anggota legislatif yang 580 di Senayan? Nggak ada. Wahai kalian pasukan 58%. Siapapun kalian, mau kalian tua, mau kalian muda, mau kalian pintar ataupun tidak. Bagaimana kabar kalian sekarang? Apakah sudah sejahterakah kalian sekarang? Apakah sudah bahagia kalian sekarang? Kehidupan kalian bahkan ibarat kalian minum air laut. Semakin kalian puji kehebatan Jokowi, semakin kalian agung-agungkan programnya Prabowo, kemiskinan akan berada di lingkungan kalian. Udah pasti. Tidak akan ada orang munafik bisa sejahtera di dunia ini. Nggak ada tempatnya. Nggak ada. Jadi saya menyerukan kepada kawan-kawan, terkhusus yang kemarin, saudara keluargaku dari para buruh yang sibuk goyang gemoy bersama Prabowo, bagaimana UMK, UMR kalian? Sudah menaikkah? Sudah adakah penambahan gaji kalian dengan goyang gemoy kalian kemarin? Wahai saudara keluargaku, kelompok P3K ataupun honorer dari guru-guru, puas kalian goyang gemoy bersama Prabowo kemarin? Akankah ada cerca harapan kebahagiaan kalian ke depannya nanti? Jangankan kalian, sarjana-sarjana yang bakalan diwisuda atau yang sudah diwisuda, selagi kalian mengatakan Prabowo is the best, apa yang dirasakan para buruh, apa yang dirasakan guru honorer, apa yang dirasakan para nelayan, apa yang dirasakan pedagang goyang-goyang gemoy kemarin, akan sama kalian rasakan. Oleh karenanya, Bang Penunggang Kuda serta kawan-kawan, move on lah. Udah saatnya 81 tahun Indonesia merdeka. Kita harus bersuara. Paling tidak, untuk memajukan Indonesia, bentuk segera Dewan Penyelamatan NKRI, lengserkan Prabowo Gibran, bubarkan DPR dan kabinet yang ada, adili Jokowi dan seluruh koruptor, batalkan Danantara, MBG dan KDMP, kembalikan ke undang-undang, gelar segera Pilpres. Itulah penyelamatan kekhawatiran yang disampaikan oleh Bang Penunggang Kuda Prabowo yang mengatakan Indonesia akan bubar tahun 2030. Bagi keluarga dan saudaraku yang saat ini berada di lingkungan cengkraman Prabowo, tinggalkan Prabowo. Waktu kalian semakin sempit. Purna pelaksanaan seremoni 17 Agustus tahun 2026, kalian lihat nanti apa yang terjadi tanggal 18 dan kalian lihat nanti apa yang akan terjadi tanggal 27 Agustus. Sebelum penyesalan itu datang kemudian, paling tidak melalui Komal Bang Penunggang Kuda saya hanya menyerukan, pilihan hanya di tangan kalian.
Sementara itu, Bang Penunggang Kuda, lanjut.